Abi mah sae si ate misalkan ketika belajar bahasa dia bagus misalkan. Tapi pas bagian nalar misalnya Kurdis, nah dari abi masih eta mun nalar teh mun can sabaraha minggu mah teu apal-apal misalnya. Nah, jadi kita harus memahami bahwa kita itu hanya sekedar menuntun saja, kita hanya sekedar merawat saja. Kita berikan model terbaik, kita berikan media terbaik, kita berikan pelayanan terbaik. Adapun misalkan anak kecenderungannya kemana, misalkan kita tidak boleh memaksakan, misalnya bahwa oh ada emang iya mah tiasana sakieu misalkan. Nah tadi seperti petani tadi gitu ya, kan terkadang guru mah komo di apalagi di SD atau di SMP gitu ya, kunaon betul bisa wae matematika, misalkan kan minat anak berbeda-beda kan, ada yang ke seni misalkan, ada yang ke bahasa, ada yang ke sains misalnya, ada yang ke eksak, beda-beda misalkan. Gaya belajarnya pun beda-beda. Kadang guru itu menyamaratakan misalkan. Makanya kenapa misalkan kita harus menggali model-model pembelajaran. Kan sekarang itu di kurikulum baru. Sekarang itu pemerintah sudah ada kurikulum baru. Di negeri sudah diberlakukan sebagian atau di swasta juga yang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, bahwa ada tes diagnostik dulu. Misalkan kayak anak-anak kita mau mengajar misalkan. Anak itu dites diagnostik dulu. Dia itu misalkan apakah termasuknya cepat belajarnya, misalkan ada yang unggul ya, ada yang superior atau ada yang middle misalkan dia mah cepat ada yang slow misalkan hese misalnya slow learner belajarnya kurang. Nah itu harus punya data, kita harus punya data. Jadi tong maksakan bicarekan wae misalnya geus buku budak eta mah memang nalarna dengan sakitu kitu nah ayo dicarekan misalnya. Nah jadi kita harus punya data dulu, ada tes diagnostik misalkan oh memang si ini ada kelambatan dalam pemahaman, dia kurang dalam hafalan, dia lebihnya di sini harus tahu. Oh dia gaya belajarnya audio misalkan. Makanya yang misalkan kenapa misalkan kita nah cenah abi teh da ngajar teh tos beak dengkak itu namanya nerangkeun teh sejelas-jelasnya misalkan. Tapi kan barangkali murid kita dia tipenya visual misalkan. Kayak misalkan anak ceramah ABCD misalkan. Kan anak-anak visual teresapnya kan ceramah misalkan si bu eta nyarita naon misalnya. Jadi hanya berlalu saja kan. Makanya kita sebagai guru misalkan layanannya gimana nih untuk anak-anak visual. Oh atau anak itu kinestetik kan terkadang di kelas aya kedek caliknya. Dia itu 10 menit duduk kalau udah itu muter gitu ya. Seperti anak saya Ardan misalnya itu yang ke-4 di kelas mata gitu cenah Bu. Kamana we. Tapi ketika ditanya dia bisa misalnya. Ya intinya seperti itu. Bapak Ibu, kenapa kita penting misalnya? Kenapa sih penting untuk membahas model pembelajaran yang kreatif, yang inovatif misalkan, karena tadi potensi anak itu berbeda-beda misalkan ya, bahwa tadi kita sudah diskusikan bahwa oh ternyata di kelas kita misalkan dari 30 siswa itu ada misalkan 3 anak yang memang gayanya kinestetik misalnya. Kan setiap perkataan itu doa ya Bu. Apa kabar luar biasa, aduh karawas apa kabar luar biasa. Siapa kita? Juara. Mau kemana? Nah kita lanjutkan dulu Ibu-ibu. Nah anak-anak juga Bu selama 2 jam itu harus ada selang-selang ya di tengah anak-anak yang udah jenuh ulang terus karena materinya Ibu fokus ya. Jadi anak fokuskan lagi misalnya. Aduh Gika mana tadi teh Bu etanya? Aduh Gika. Nah, kita lanjutkan secara teorinya di sini tentang bahwa tadi ya kenapa kita harus menggali misalkan model-model pembelajaran, misalkan emangnya kenapa pentingnya misalnya tadi kita sudah melihat. Nah di sini saya akan memperlihatkan posisi kita sebagai guru itu di mana.
sama Bu, saya juga gitu. Nah, yang pertama itu ada guru penghukum. Jadi resep nate amek-amekan misalnya. Menghukum, mengkritik, menyakiti, misalnya kayak tindakan kekerasan, ya banyak marah-marah. Misalnya. Apa akibatnya? Murid jadi tidak peduli. Jadi itu peduli ke guru. Jadi jangan kira misalkan kita punya senjata marah-marah, nah itu malahan muridnya ya nggak peduli misalnya. Jadi malah dia sering melanggar. Kenapa? Karena motivasinya ekstrinsik dari luar. Atau kita tipenya yang kedua misalnya, sering membuat rasa bersalah anak, misalkan udah pengertian jempelnya misalnya, atau diceramahan terus, sehingga gimana? Murid merasa bodoh misalnya, dia merasa dirinya bodoh, merasa dirinya nakal, sehingga dia cenderung rendah diri, misalnya nggak percaya diri, cemas, karena memang motivasinya ekstrinsik dari luar. Atau yang ketiga, misalkan nanti Bapak Ibu ada satu orang ya yang misalkan Bapak Ibu ini tipenya yang mana, misalnya bukan hanya satu saja, abi mah Bu sesering nanu iya misalnya, nggak apa-apa ya. Dan atau yang ketiga misalkan sering membuat permakluman. Nah ini saya salah satunya ya. Di budak teh dawi cukup penting ya wiosok itunya. Jadi membuat permakluman misalkan. Jadi selalu melakukan permakluman ketika murid salah. Sehingga apa yang terjadi? Murid menjadi lemah, jadinya murid cenderung menunggu, bisa menunggu instruksi. Jadi teu kreatif lamun cek guruna can dipiwarang anu calik we misalnya budak teh nya. Kunaon ieu kalau luar udah kayak guruna muncul orang makan naon berkreasi apa misalnya. Nah, itu misalnya. Karena ini juga motivasinya ekstrinsik. Atau kita tipe yang keempat misalkan menjadi guru yang pengawas misalnya. Resep nate mantau misalnya ternyata misalkan ada si kekurangan seberapa kali misalnya. Nah, gitu misalnya. Sehingga di sini akibatnya adalah murid mempertanyakan konsekuensinya misalnya. Karena jadi anak lebih senang misalkan dia itu berlaku ketika ada rewardnya misalnya. Abi ada kesakian tidak subugur bakal kayak hadiah anu misalnya. Tetapi sieun dihukum anu misalnya. Masih motivasinya ekstrinsik. Nah itu yang ideal itu adalah tipe yang kelima. Apakah kita sudah menjadi guru yang tipe yang kelima? Jadi bertanya dan membuat kesepakatan misalnya. Jadi apa yang bisa dilakukan anak untuk memperbaiki, sehingga kalau kita ingin murid kita disiplin misalnya, murid kita kalau dikasih tugas langsung mengerjakan misalkan, nggak kesiangan atau nggak membantah, maka diusahakan tipe yang manajer gitu. Karena ini motivasinya intrinsik. Nah, jadi ketika kesiangan misalnya, kan kebanyakan guru kesiangan yang permakluman tadi hanya bayar kesiangan sampai calik misalnya, tanpa ditanya apa-apa. Atau ada yang galak misalnya, dihukum langsung kesiangan push up misalnya. Nah, itu juga nggak baik. Tapi yang bagusnya itu ya tadi, jadi bertanya, komunikasi yang baik. Misalkan kenapa kamu kesiangan misalnya, ada nanya dulu. Tadi saya membantu orang tua Bu misalnya. Oh membantu orang tua ya, membantu orang tua bagus, tapi kalau kamu ke sekolahnya kesiangan terus, lihat apa yang terjadi. Misalkan teman-teman kamu terganggu, misalkan kita yang seharusnya bisa langsung belajar, jadi ada sesi terpotong waktu misalnya karena harus ada sesi ngobrol dulu. Sampai anak teh gimana kalau supaya nanti nggak kesiangan, kira-kira apa yang mesti kamu lakukan misalkan. Oh iya misalkan saya bangunnya harus lebih awal misalkan dan lain sebagainya. Jadi dibuat kesepakatan. Kalau saya misalkan di kelas di SMP ada kesepakatan kelas. Jadi ngajeblak Bu dinu tembok di awal semester itu kita buat kesepakatan kelas. Anak-anak harapan kalian untuk kelas kita itu apa? Misalkan. Jadi kita catat harapan saya misalkan Bu kelas kita itu kelas yang bersih. Baik misalkan catat. Jadi ada kesepakatan kelas yang bersih. Terus apalagi yang lain misalkan kayak tata tertib tetapi dibuat dengan anak misalkan.
Di si tata tertibnya itu kesepakatan ini buat dengan anak. Yang kedua apa? Misalkan supaya kelas kita enak, misalkan kalian belajar nyaman, ibu juga mengajar dengan nyaman, apa saja? Contoh, misalnya saya menginginkan kelas yang saling menghargai, misalkan antara guru murid. Apalah banyak, misalnya ide-ide anak. Nah itu ditandatangani sama kita gurunya dan sama anak-anaknya. Jadi ketika ada pelanggaran itu bukan hukuman istilahnya, tapi konsekuensinya. Kalau kalian misalkan itu di kesepakatan, kalau kalian misalkan ngasih tugas, misalkan telat, kira-kira konsekuensinya apa ya? Oh ini Bu, kalau kita telat misalkan konsekuensinya kita harus apa misalkan. Jadi bahasanya bukan hukuman dan datanya dari anak misalkan. Saya boleh misalkan konsekuensinya harus nalar misalkan surah apa misalkan. Jadi nah itu kesepakatan kelas itu ditempel di kelas ya dengan supaya nanti ketika anak berbuat salah atau melanggar itu dari dirinya sendiri dia paham, oh Bu, aku misalkan ngerjain tugasnya terlambat, berarti aku harus gini misalnya. Dan itu timbulnya kesadarannya harus dalam diri anak, bukan dari kita guru yang maksa. Kalau kita guru yang maksa nanti anaknya malah tadi misalkan hoyong nete ngalanggar, tetapi kita mendisiplinkan tanpa hukuman, tanpa gertakan, tanpa marah-marah misalnya. Kedah apakan misalnya. Nah ini seperti ini. Nah kalau dalam istilah sekarang ilmu sekarang itu namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu kita lebih banyak bertanya ke anak itu gitu. Jadi ketika ada anak yang nakal misalkan kita dekati gitu ya, bukan amuk-amukan misalnya di kelas. Jadi disiplin positif itu kan Rasulullah juga mengajarkan misalkan ketika ada seorang sahabat masih pemuda, ya Rasul, aku ingin masuk Islam tetapi tetap ingin berzina. Kan sahabat Busanes mah ambeknya, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Alaka umun, apakah kamu masih punya ibu? Naam ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Alaka ukhtun, apakah kamu masih punya saudari perempuan? Naam ya Rasulullah. Aturidu antuzani bi ummika, mau enggak kamu berzina dengan ibu? Tentu tidak. Seandainya ada yang menzinahi ibuku, tentu aku yang pertama kali membela. Jadi, nah dia itu menyadari kesalahannya sendiri. Jadi nggak usah kita marah-marah, tapi banyak nanya, kenapa? Kunaon jail wae misalnya. Kenapa? Misalnya didekati, ditanya, komunikasi gitunya, banyak ngobrol. Barangkali dia hanya ingin cari perhatian saja atau apa. Nah ini tadi ya, membuat produk kesepakatan kelas. Kalau bisa ibu-ibu misalnya, walaupun 2 jam kan itu lumayan juga untuk pembuatan pembangunan karakter ke anak. Nah itu dibuat semacam di tiap kelas itu ada kesepakatan kelas. Jadi ketika anak melanggar A, B, C, D itu dia dengan sendirinya ingin melakukan konsekuensi itu. Nah selanjutnya di kurikulum sekarang juga ada pembelajaran diferensiasi tadi. Jadi saya belum selesai tadi ya. Misalkan ketika anak yang kinestetik nggak bisa diem misalkan, apa sih yang mesti kita lakukan? Misalkan kita dengan menggunakan metode MPA, hari ini akan kita praktekkan. Masih metode MPA teh misalkan. Kalau saya misalnya di kelas, sini anak-anak yang senang denger storytelling atau kisah gitu, senang mendengar sini sama ibu belajar. Anak-anak belajar gitu ya. Itu bagi yang audio kan. Bagi yang visual, siapa di sini yang senang gambar kayak bikin poster misalnya setelah belajar tentang zakat misalkan dibuat posternya tentang zakat misalnya. Setelah belajar tentang sholat atau tentang apa dibuat posternya tentang itu misalnya. Nanti anak disuruh ngejelasin dari poster itu. Kan kalau anak-anak visual senangnya gambar. Anak-anak misalnya silakan baca 15 menit materinya udah dibaca. Udah misalkan mari kita bikin poster tentang materi barusan misalnya. Bikin posternya. Silakan dijelaskan ke depan misalnya. Jadi itu terlayani semuanya. Kalau ibu dari nalar, misalkannya nalar terus nulis misalkan atau menerangkan gitu ya. Itu ada anak-anak yang gaya tertentu tidak terlayani. Jadi selanjutnya di sini juga nanti bahwa
kita juga mengajarkan kepada anak itu bukan hanya dari sisi intelektualnya saja. Di sini ada PSE, pembelajaran sosial emosional, bahwa bagaimana kita menanamkan rasa empati kepada anak. Kan guru-guru aya namanya nu penting mah budak apal materi paham selesai. Tidak disentuh misalkan apakah dia rasa empatinya seperti apa, sosial ke orang lain seperti apa misalkan. Kan kadang kita guru-guru cenderungnya pokoknya budaknya dijejali dengan pengetahuan misalkan. Nah, di sini ada yang namanya PSE, pembelajaran sosial emosional misalkan. Seperti bagaimana mengajarkan anak mengenal emosinya misalnya. Jadi pas datang, anak-anak bagaimana perasaan kamu hari ini misalnya, saya lagi sedih bu, kenapa sedih misalnya, dia cerita gitu. Kan kita mah jarangnya bodak tenaros memang bodak keadaan di rumah langsung gitu, barudak buru talar misalnya, dalil anu nah, langsung ya. Pada ini PSE, pembelajaran sosial emosional, apalagi untuk tingkatan madrasah diniyah sebetulnya kan itu lebih ke banyak hal-hal yang bersifat value, nilai-nilai yang harus dikembangkan. Misalkan karakter apa sih, misalkan karakter sabarnya, karakter kerja kerasnya, karakter tadi sosialnya misalkan. Nah ini juga penting untuk dilakukan PSE ini misalkan. Kalau saya misalkan siapa hari ini yang memang sedang gembira misalkan, saya bu boleh cerita ke depan gimana gembiranya, boleh berbagi sama temannya, dia bercerita hari ini begini misalkan. Ibu-ibu sok tara iyalah naros misalkan emosi anak dalam kondisi seperti apa, sok naros lah. Kadang ya. Nah di sini nanti ada tekniknya misalkan bagaimana metode untuk menanamkan rasa empati ke anak, bagaimana menanamkan anak itu bisa mengelola emosi dengan baik misalkan ya. Kemudian di sini bagaimana anak bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi bukan hanya hafalan teori tetapi bagaimana anak disodorkan dengan sebuah masalah, apakah dia mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab atau tidak. Dan daya resiliensi ya, bagaimana dia mampu survive misalkan menghadapi berbagai masalah misalnya. Nah di sini ada misalkan di antaranya misalkan kita praktekkan misalkan salah satu bagaimana anak mampu mengelola diri, mengelola emosi dan fokus. Di sini ada salah satu tekniknya ya, namanya teknik stop misalkan. Jadi anak-anak kos capek saja mau jaga. Anak-anak mari kita praktekkan metode stop misalkan supaya kalian nggak terlalu yang susah menghafal, nggak putus asa misalnya atau hesewai misalkan anu tuh bisa ngerjakan. Mari kita tadi udah capek nih misalkan, kita lakukan stop misalkan. Stop itu singkatan ya. Yang pertama stop, berhenti. Kemudian T-nya take a breath, tarik napas. Kemudian observe-nya amati. Kemudian proceed. Coba ibu-ibu praktekkan kita bareng-bareng. Coba matanya merem dulu ya. Merem dulu matanya. Anak-anak mari kita merenung sejenak misalkan. Kita lakukan teknik stop. S-nya tadi stop, berhenti dari berbagai aktivitas, berhenti dari segala aktivitas. Jadi stop, kemudian T-nya take a breath. Silakan tarik nafas, Bapak Ibu tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Hembuskan perlahan. Terakhir, tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Silakan amati yang terjadi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nah, kita masih diberi nafas ya oleh Allah, bersyukur. Kita perhatikan apa yang terjadi dengan tubuh kita, misalnya dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan di sekeliling kita. Amati apa yang terjadi.
Nah ini subhanallah, Allah masih memberikan nafas ya untuk kita semua, masih diberi kesehatan, bersyukur, kita masih melakukan berbagai aktivitas, misalkan itu selesai. Jadi hanya beberapa detik saja gitu. Jadi anak tetong ya sesekali misalnya, anak-anak misalnya. Kalau saya pernah mempraktekannya di waktu itu pelajaran PAI ya, karena saya mengajar PAI, dan anak-anak hari ini ibu akan mengajarkan PAI, materinya berbakti pada orang tua dengan teknik stop misalnya. Silakan misalnya berhenti dari berbagai aktivitas, terus tadi take a break, tarik nafas, ingat-ingat dosa kamu sama orang tua, satu saja kesalahan kamu sama orang tua sepanjang hidup kamu, misalnya dari mulai kecil sampai hari ini, ada nggak punya kesalahan nggak sama orang tua, sambil merem anak ya, merenungkan, oh ngemut-ngemut, terus sampaikan, udah sambil merenung tadi ya, sambil tarik nafas, kemudian mengingat-ingat dosa pada orang tua, kemudian anak menyampaikan gitu ya, ada perasaan menyesal, ada perasaan sedih, misalkan ada perasaan apa, diungkapkan gitu ya, sehingga ada kita ngasih penguatan-penguatan. Sebetulnya hal-hal sederhana kan, seperti sepele, tetapi itu berdampak bagus ya. Berbeda ketika saya menerangkannya, anak-anak hari ini belajar tentang berbakti pada orang tua, langsung dalil misalnya, tanpa ada sentuhan, itu misalnya itu berbeda. Anak-anak tuh nangis gitu ya, oh iya bu, misalkan saya sangat menyesal, misalkan banyak salah sama orang tua seperti ini, dan kita pun mengarahkan gitu ya, memberikan penguatan seperti ini misalkan. Jadi sentuhan seperti itu, seperti yang sepele, tetapi itu dampaknya luar biasa kalau kita konsisten ya memberikannya ke anak. Jadi Bapak Ibu ingat, apalagi pelajaran diniyah itu pelajaran keagamaan yang aspek sebetulnya yang paling besarnya itu aspek afeksinya. Bukan kita hanya menjejali hafalan teori, tapi budak pinter kabalingan misalnya. Secara teori dia bagus, tetapi akhlaknya misalkan kenapa seperti itu misalkan. Makanya di sini ada teori-teorinya, misalkan bagaimana anak nih, misalkan di sini ada teknik POOCH, misalkan pengambilan keputusan. Anak dibiasakan misalkan dikasih problem, masalah misalkan. Kemudian dia yang kedua O-nya itu option, misalkan. Option itu misalkan alternatif pemecahannya. Anak-anak kalau ada masalah seperti ini kira-kira pemecahannya gimana ya? Oh kalau menurut saya begini bu, oh kalau menurut saya begini, ada banyak alternatif pemecahan, sehingga kita ada outcomes gitu ya, terus ada choice, dipilih nih dari alternatif pemecahan yang ada itu. Kalau pemecahannya A, nanti resikonya begini, kalau alternatif pemecahannya B, nanti resikonya begini. Jadi mana dong yang paling bagus misalkan pemecahannya? Oh ternyata yang ini misalkan. Ada choice-nya gitu ya. Terakhir ada reflection, ada refleksi. Apakah betul nggak tepat nggak misalkan apa yang sudah kita lakukan, solusi yang sudah kita pilih misalkan. Jadi anak sesekali seperti itu. Jadi jangan hanya tadi ya kita menjejali anak dengan teori misalkan dalil apa segala misalkan, tetapi hal-hal yang bersifat kolbunya, hatinya misalnya itu kurang tersentuh misalkan. Pada itu yang paling penting misalkan, bahwa pembelajaran agama itu kan idealnya memang secara hati gitu ya, secara hatinya dulu dia menerima, ada internalisasi dalam dirinya, baru terlihat nanti dalam akhlaknya ya, dalam prakteknya seperti apa. Di sini banyaklah nanti ya, karena kita terbatas waktunya, kita akan simulasi beberapa model. Intinya, nah ini juga ada teknik coaching, Misalkan Bapak Ibu di kelas itu dari 30 anak ada anak yang bangor, nama bangor misalnya, atau motivasinya rendah atau gimana. Nah, ini bisa dengan teknik coaching Bapak Ibu, kita panggil. Kadia misalkan Neng Anita kadia ke payun misalnya. Kita ajak ngobrol. Coaching itu kita ngobrol. Kalau Ibu lihat
kenapa ya misalkan Ilham itu kalau sehari-hari suka jahil sama teman, jadi kita ajak ngobrol. Oh iya Bu, karena saya misalnya jenuh belajar, misalnya jadi pengennya itu apa misalnya, misalkan. Oh gitu ya, misalnya. Tapi menurut Ilham itu baik nggak misalkan kalau jahil sama teman? Jadi kita buka dulu anak. Oh iya, misalkan itu jelek sebetulnya, tapi saya susah Bu, udah kebiasaan. Ya. Jadi kita identifikasi masalahnya misalkan. Jadi sebenarnya kenapa misalkan Ilham itu kalau di kelas pengen jahil sama teman, identifikasi masalahnya, kieu misal budak. Nah jadi sehingga anak itu sadar, jadi mau nggak berubah, mau nggak berubah. Kalau Ilham pengen berubah, misalnya kira-kira apa sih yang mesti Ilham melakukan, misalnya, oh saya harus begini, begini. Jadi tapi nggak cukup satu kali Bu, kita jangan coaching sekali anak langsung rubah. Enggak. Saya juga pernah itu coaching itu sampai puluhan kali Bu. Ada apalagi itu ada anak yang mabok Bu, senang nate kucubung gini Bu di kulu dengan SMS rupa-rupanya mabok ke kelas teh mabok. Kan kalau kata yang lain keluarkeun we. Tapi kan kita sebagai guru PAI nggak bisa seperti itu. Kita panggil. Kenapa mabuk? Anu seandainya. Udah kita ajak ngobrol misalkan. Bisa nggak misalkan kalau mabuknya itu dikurangi dulu? Tuh bisa tuh Bu, cina teman ada sakit itu tapi ibu pengennya kalau kamu ingin berubah lebih baik, kan kita tanya misalnya, ingin berubah nggak? Pengen misalnya. Kamu ingin nggak jadi seperti orang-orang sukses seperti itu disebut? Iya Bu pengen. Lihat kasihan ayah kamu misalnya tukang cuangkinya, misalkan dia bekerja keras untuk kamu jajan segala rupa, ya nangis misalnya. Bisa nggak kamu berubah misalkan yang asalnya sabotol misalnya mabok, bisa nggak dirubah? Pas besoknya lagi misalnya kita dekati, nyabu enak bisa dikurangan jadi setengah botol sama mabok, ya bagus misalnya. Kita didekati terus, oh iya bagus itu prestasi. Ibu senang misalkan lihat kamu perkembangan seperti kita ajak ngobrol banyak. Gimana di kelas ada masalah nggak sama teman, sama tanya terus sampai itu udah berkali-kali udah lama gitu ya. Sampai pada akhirnya karena kita dekati terus diajarkan ngaji yang benar, terus memang ada perlakuan yang beda misalnya kayak ada ya semacam sana kuliah ilmunya, jadi kita kasih temanya tentang apa kasih sedikit yang pada akhirnya alhamdulillah sana Bu tos lepas misalnya di mabok. Pada ada temennya gitu ya yang seperti saya ada yang 2 orang meninggal Bu, yang gitu teh Bu. Terus bayangkan kucubung alkohol salah diijikeun aya nu langsung ngabudah langsung meninggal. Nah, jadi tapi kan kita tidak bisa langsung misalnya ini ada teknik coaching misalkan ibu-ibu apalagi kalau di nia masih karena balalager mulai anu ada anak-anak siga di ya misalnya paling misalkan kalau di kami kan ada yang bobogohan kelewat batas misalnya rupa-rupa teh gini Bu siga eta gitu ya. Kalau nah ibu-ibu juga bisa misalkan anak-anak yang lambat belajar misalnya atau dia misalkan hafalannya orang lain kemana, kita tanya, kita motivasi, kita coaching misalnya. Identifikasi gaduh masalah naon sih budak teh, terus apa sih yang mesti bisa diperbaiki dari anak, itu digalinya dari anak gitu. Ya Bu saya pengen berubah, saya pengen ningkat nih belajarnya. Supaya kamu ningkat belajar, kira-kira menurut kamu apa sih yang mesti kamu lakukan? Oh iya Bu abi badekia ada yang bisa ibu bantu misalkan, siapa yang bisa membantu kamu untuk berubah? Oh teman saya anu. Jadi sampai anak itu taknya tanggung jawab, dia mempraktekkan. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang kalau nanti yang akan kita simulasikan mungkin banyak berkaitan dengan pengetahuan ya, tetapi yang PSE juga pembelajaran sosial emosional itu sangat penting untuk dikembangkan. Kayak ada teknik mindfulness, misalnya di sini ada teknik-tekniknya gimana tadi metode-metodenya misalkan. Nah, mungkin secara teori tidak banyak ya yang saya sampaikan karena kita langsung akan mempraktekkan berbagai model pembelajaran ya sadugina berapa model, kayaknya biar disiapkan ya. Udah disiapkan beberapa model seperti nanti kita akan praktek model PBL misalnya problem based learning dengan
tadi pohon masalahnya, kemudian kita akan praktek juga misalkan think, fair, share, atau ada number atau picture and picture. Bagaimana misal ibu mengajarkan haji nih, itu kan susah urutannya, supaya anak ingat itu mesti seperti apa, misalnya ada media apa, nanti kita akan praktekkan bareng-bareng. Nah, tetapi saya closing dulu di teori ya. Sedikit kan saya kutip ini, saya sangat tertarik dengan pernyataan Pak Dr. Abdullah Syukri Zarkasi ya. Ini pemimpin pondok Gontor gitu ya, dan Gontor di Jawa Timur. Nah, beliau menyebutkan seperti ini bahwa al-madatu muhimmatun, materi itu penting, walakinna thariqah, akan tetapi metode ahammu minal madah, lebih penting dari sekedar materi. Jadi apa artinya? Al-madatu muhimmatun, bahwa materi yang kita sampaikan ke anak itu penting, tetapi materi sebagus apapun, kalau metode yang ibu sampaikannya tidak efektif, maka itu tidak akan berhasil gitu ya. Misalnya ibu gaduh materi pinter, materinya mah banyak, tapi metodologinya tidak tepat misalkan, maka itu tidak akan tersampaikan dengan baik gitu. Tetapi yang kedua begini misalnya, at-thariqah muhimmatun, bahwa betul metodologi, strategi, pendekatan itu penting, walakin al-mudarris ahammu minat thariqah, tetapi guru lebih penting dari sekedar metodologi. Misalnya percuma misalnya materi ada, metodologi ada, tetapi misalkan gurunya misalnya tetap saja misalkan pembelajaran akan terjadi karena ada gurunya, bahwa metodologi penting tetapi memang guru lebih penting dari sekedar metodologi. Kemudian al-mudarris muhimun, guru itu penting, walakin ruhul mudarris ahammu minal mudarris, tetapi spirit guru itu lebih penting dari guru itu sendiri, bahwa janganlah kita menjadi guru yang wujuduhu ka'adami ayat sarwajeng maksudnya murid itu dianggap misalnya, tetapi kita harus memiliki spirit, misalnya spirit guru yang betul-betul bukan hanya transfer knowledge saja, misalnya hanya nyampaikan ilmu selesai, misalnya yang apa murid situasi kondisinya seperti apa, misalkan apakah sholatnya bagaimana, tilawahnya, terus ke orang tua karakteristiknya, ke teman bagaimana, ke kita bagaimana sebagainya. Nah, itu spirit guru itu lebih penting dari segalanya. Dari hal yang dari kutipan yang lain, waruhul ustad ahammu min kulli syai. Spirit guru itu lebih penting dari segalanya. Saya punya guru ya, almarhum Al Ustadz Tang misalkan. Walaupun beliau sudah tidak ada, tetapi spiritnya masih ada misalkan. Kenapa saya misalkan bisa aktif misalnya seperti di jamiah, karena selalu terngiang-ngiang gitu. Nasihat-nasihat beliau itu selalu terngiang-ngiang misalkan. Jadi spiritnya itu tetap ada di jiwa kita walaupun beliau sudah almarhum misalnya. Nah, kita pun harus menjadi guru-guru yang seperti itu gitu ya. Bukan guru-guru yang hanya barudak, nyatet, periksa, tos misalnya. Tidak ada ikatan emosional apa-apa sama anak-anak, juga tidak respect misalnya. Nah, tetapi betul-betul bahwa spirit kita itu harus tetap dijaga. Misalnya, bagaimana pembelajaran bermakna? Abi teh mau bisa sholat lamun teu diajarkan ku Bu Yani misalkan. Pembelajaran kita itu bermakna gitu ya. Tak abi teh mau bisa tahsin tajwid pamit teu diajarkan ku Ibu Eet misalkan. Jadi anak itu bermakna sekali misalkan. Seperti banyak kan guru-guru kita, misalnya kita bayangkan guru-guru kita yang sanawiyah atau mualimin misalnya, abi teh mau bisa kieu misalnya, mau bisa maca kitab misalkan upami teu diajarkan ku Ibu Anu misalkan seperti itu. Jadi apalagi yang di MD ini pahalanya luar biasa ya, karena ini kan dinia ya, dari Dikdas kan SD SMP gitu, pahalanya sangat berlimpah gitu Bapak Ibu misalkan. Makanya mari kita bareng-bareng sekarang akan simulasi ya, berbagai model pembelajaran harus dengan semangat gitu ya, supaya murid-murid kita itu memang belajarnya bermakna, enjoy, menyenangkan. Misalnya tidak hanya anak-anak baca, silakan baca latihan, udah latihan, ya udah pulang misalkan. Itu setiap minggunya misalnya seperti itu.
Tapi bagaimana bismillah, kita ingin menjadi guru-guru yang memiliki spirit guru yang memang betul-betul. Mungkin secara teori hanya itu saja dulu. Kalau ada yang ditanyakan boleh saja sebelum kita praktek pada simulasi model-model pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.